Halo semua, perkenalkan nama saya Elisa Albertin Rebita Ola, NIM 19090108, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas cara atau teknik mendiagnosa penyakit. Nah, di sini ada 3, yaitu Klebsiella sp, Salmonella spp, dan Escherichia coli. Bagaimana kita mendiagnosis sebuah penyakit? Nah, tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan klinis, yaitu mengacu pada gejala klinis. Nah, yang kedua adalah anamnesis, jadi kita melakukan interview pada owner dari pasien. Yang ketiga adalah pemeriksaan umum dengan melihat keadaan umum, lingkungan, pakan, air, dan juga perilaku hewan. Lalu yang keempat, pemeriksaan fisik mulai dari suhu tubuh, pulsus, pernapasan, dan pemeriksaan wilayah tubuh. Untuk memperjelas dan menegaskan diagnosis, maka dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium ini berkaitan dengan alat dan teknik diagnostik. Yang pertama adalah Klebsiella sp. Di sini fokus pada Klebsiella pneumonia. Jadi bakteri ada bakteri gram negatif, aerob, non-motil, dan berasal dari famili Enterobacteriaceae. Untuk tempat predileksi, saluran pernafasan, gastrointestinal, dan juga saluran kemih. Untuk faktor virulensinya ada CPS, ada protein adesin, ada LPS, dan ada juga siderophores. Untuk teknik diagnostik, yang pertama adalah metode konvensional menggunakan kultur bakteri. Jadi metode ini dilakukan dengan penginjilan sampel yang berupa darah, urin, atau cairan pleura yang kemudian dikultur lalu dibiarkan melalui agar selektif bakteri gram negatif di sini Merkel agar dan EMB agar kemudian diinkubasi lalu dianalisis menggunakan SPC. Hasil yang positif menunjukkan adanya bakteri berwarna merah muda. Nah, selanjutnya ada serologis. Ini berkaitan dengan darah ya, untuk mengetahui kadar antibodi antikapsular polisakarida menggunakan enzim linkage immunosorbate assay, jadi yang biasa kita kenal ELISA. Nah, pasien yang terinfeksi itu akan mengekspresikan serotipe antigen CPS yang digunakan dalam teknik ini. Selanjutnya adalah metode PCR yang sangat kita kenal. Jadi di sini ada metode PCR ELISA untuk mendeteksi strain dari Klebsiella pneumonia. Jadi 16S rDNA dari Klebsiella pneumonia diamplifikasi menggunakan primer spesifik akan menghasilkan fragmen 260 BP. Nah, metode ini tuh akurat dan cepat. Nah, selanjutnya adalah PCR real time assay. Jadi pada metode ini tuh dia menggunakan strain tipe K pneumonia atau ATC 13885 menghasilkan kurva regresi linear pada 107 sampai 1 genomik. Selanjutnya adalah metode LAMP-C. Jadi metode ini yang mendeteksi semua strain secara spesifik. Nah, yang kedua adalah Escherichia coli. Kita fokus pada kolibasilosis pada ayam. Jadi kita ketahui bahwa penyakit ini menular pada unggas disebabkan oleh bakteri Escherichia coli galur patogen. Jadi bakteri ini gram negatif, berbentuk batang, tidak membentuk spora, dan tidak tahan asam. Nah, untuk teknik diagnostiknya, yang pertama itu adalah kultur murni. Jadi isolasi kultur murni E. coli ini dari darah jantung, hati, atau lesi visceral khas pada bangkai segar. Nah, untuk kasus akut itu isolasi dilakukan 6 jam sampai 3 hari setelah infeksi. Kalau untuk kasus subakut dilakukan sampai 7 hari setelah infeksi. Nah, untuk media selektifnya itu NC-Concave, terus ada Eusin Methyl Blue. Nah,
Selanjutnya adalah tes serologi. Nah, ini berkaitan dengan ELISA juga. Nah, dikembangkan untuk mendeteksi antibodi terhadap serotipe patogen penting E. coli. Jadi patogen penting E. coli itu bukan hanya 078 tapi ada 01 dan 02. Lalu ELISA juga didasarkan pada antigen Cimbrium. Jadi keduanya ini memiliki nilai yang terbatas karena memang mereka mendeteksi tipe ATSC yang homolog saja. Selanjutnya yang kita kenal sekarang adalah PCR, yaitu tes molekuler. Jadi PCR ini lebih cepat ya dapat diandalkan daripada metode yang konvensional. Nah, organisme E. coli ini diisolasi dari semua unggas, lalu dikumpulkan, ditumbuhkan dalam nutrient board, lalu diekstraksi, diamplifikasi menggunakan prime EcoF dan EcoR yang menargetkan DNA ribosom E. coli. Nah, yang ketiga adalah Salmonella spp. Jadi di sini kita fokus pada Salmonella gallinarum dan Salmonella fluorum. Jadi pada unggas itu kedua ini sangat amat banyak dijumpai. Jadi untuk Salmonella fluorum itu dia akan menyebabkan penyakit fluorum, sedangkan Salmonella gallinarum ini menyebabkan penyakit voltifoid. Untuk teknik diagnosanya, jadi yang pertama itu ada kultur. Di sini didasarkan atau mengacu pada metode standar Cowan dan Steele. Jadi semua sampel itu harus dilakukan secara aseptis. Jadi contoh sampel telur yang dibersihkan dengan alkohol, telurnya itu dipisahkan dari kulitnya, jadi bisa membungkus lapusnya. Untuk kuning telurnya itu yang berasal dari satu kelompok disatukan, diaduk rata, kemudian dibiarkan pada media penyubur mannitol gelatin casein growth, lalu diinkubasi selama semalam, lalu dibiarkan kembali pada media agar khusus. Selanjutnya dilakukan kultur bakteri dan diamati koloni bakteri yang diduga Salmonella sp, lalu ditanam kembali pada media miring untuk kepentingan serotipe. Nah, selanjutnya adalah diagnosis serologi salmonellosis secara ELISA menggunakan antigen LPS. Jadi untuk mendeteksi infeksi Salmonella enteritis atau fluorum atau gallinarum atau Cryptomurum itu menunjukkan hasil titer antibodi IgG lebih tinggi dengan menggunakan antigen homolog dibandingkan dengan antigen LPS yang heterolog. Nah, lalu ada juga nih diagnosa serologis dengan ELISA dipakai antigen flagella. Nah, deteksi flagella IgG ini dengan ELISA pada ayam yang diinfeksi Salmonella enteritidis itu menimbulkan respon antibodi terhadap flagella GM. Nah, jadi menggunakan antigen flagella ini dapat membedakan ayam yang terinfeksi baik oleh beberapa spesies entah gallinarum atau fluorum atau sebagainya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.